membaca doa ini ketika setelah dia berwudu, lalu dia berniat ke masjid untuk salat berjamaah, maka thamaniyah, thamaniyah 8, babul jannah, pintu surga, yunadi, semuanya memanggil-manggil, silakan masuk ke pintu surga mana yang engkau kehendaki. Coba Pak, pintu surga yang memanggil kita. Maka alangkah beruntungnya kita, orang-orang yang senantiasa dipanggil dan datang ke tempat yang paling barokah, yang paling berkah, yang paling dicintai, tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang datang ke masjid ini orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu derajatnya lagi, pahalanya lagi, orang yang melangkahkan ke masjid diberikan pahala, diangkat derajatnya dan diampuni dosanya setiap langkah. Datang dia ke masjid, pahalanya berapa? 27 derajat pahalanya. Dan berapa kita ini salat berjamaah, dikalikan lagi, seumpamanya 100 kali 27 derajat. Itulah enaknya, bagusnya kita kalau kita berjamaah. Arimnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang membangun masjid, kata Nabi, membana masjidan yuzkaru fihi Allah, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, sering disebut-sebutkan nama Allah dalamnya, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Dibangunkan istana di dalam surga. Masya Allah, luar biasa nih fasilitasnya di sini. Luar biasa. Hampir semua setiap waktu salat berjamaah 5 kali sehari semalam, hampir penuh semua. Bahkan ada di satu kampung. Kita lihat di Mekah, Pak, Mekah Madinah, hampir setiap waktu itu jutaan orang salat di sana 5 kali sehari semalam. Maka kita lihat tuh di Mekah dan Madinah, keberkahan makanan, minuman. Konon kabarnya ulama sampaikan hampir semua makanan ada di Mekah dan Madinah. Makanan-makanan yang ada di seluruh dunia hampir semua ada di sana. Padahal tidak ada pohonnya, Pak. Semangka mana ada di Madinah? Tapi akhir-akhir ini katanya sudah ada yang ditanam di sana. Tapi dulu tidak ada, Pak. Tapi kenapa di sana orang yang datang umroh di sana itu, rata-rata dia makan semangka, pisang, pisang yang ada di Indonesia, ada di Mekah Madinah. Keberkahannya luar biasa, Pak. Dan ini janji Allah. Apa janjinya? Apa janji Allah dalam Al-Quran? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya satu kampung amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna. Ini janji Allah, Pak. La fatahna, pasti dan pasti dan pasti. La fatahna alaihim barakatin, dibukakan pintu berkah, minas sama'i wal ardh, pintu berkah dari langit dan dari bumi. Janji Allah itu pasti, Pak. Lebih pasti daripada terbitnya matahari dari sebelah timur, dan lebih pasti daripada terbenamnya matahari ke sebelah barat. Kalau Allah katakan begitu, pasti akan terjadi. Dan hadirlah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bagaimana kita dilihat ini kampung kita ini berkah, maka lihat masjidnya, Pak. Kalau masjidnya penuh banyak, maka insya Allah keberkahan akan datang. Keberkahan demi keberkahan akan datang. Makanya Nabi SAW, ketika dari Mekah ke Madinah hijrah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka yang pertama bangunan yang dibangun oleh Nabi apa? Bukan rumah dulu, tapi yang pertama adalah masjid. Ketika sampai dia di kota Yasrib, dulu itu bukan Madinah namanya, tapi Yasrib, maka yang pertama dibangun dan dimusyawarahkan oleh para sahabat adalah bangunan masjid. Yang pertama dulu Masjid Quba, lalu Masjid Nabawi. Setelah dibangun masjid, maka Nabi musyawarah dengan para sahabatnya,
Bagaimana masjid ini bisa bisa penuh? Kulajai tahu lalan di masjid ya. Orang bisa hidupkan amalan dalam masjid. Maka Nabi dan sahabat ini kebanyakan dia waktunya di masjid daripada di rumahnya. Buat usaha, memikirkan bagaimana bisa masjid ini bisa penuh orang berdatangan. Maka Nabi sahabat ini berkumpul musyawarah bagaimana menghidupkan masjid. Dan apa yang Nabi SAW buat? Ada 4 amalan masjid yang Nabi buat dengan para sahabat. Apa itu? Yang pertama dakwah ilallah. Yang kedua ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Yang ketiga zikir wal ibadah, zikir dan ibadah. Dan yang keempat perkhidmatan, saling membantu, kasih makan, kasih minum. Bahkan kalau ada anak muda yang belum menikah, dipikirkan bagaimana dia dikasih menikah, dikasih fasilitas apa segalanya. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, Nabi pikirkan, Nabi dan para sahabat buat amalan, Pak. Sehingga masjid ini sedikit demi sedikit berdatangan orang. Didatangilah dari rumah ke rumah orang-orang kafir, mengajak dia datang untuk ke masjid, datang untuk didakwakan dia. Nabi ini mendakwakan agama kepada orang kafir. Sehingga satu kisah dikatakan Bilal bin Rabah, seorang budak, ketika Nabi dia jalan di satu, ini contoh ya, ketika Nabi jalan di satu lorong, dia lihat Bilal sementara dia menggiling gandum. Maka Nabi SAW hampiri dia, dekati dia, lalu diambil tangan kiri dan kanannya Bilal, lalu dilepaskan, lalu Nabi ambil itu gilingan gandum, baru Nabi yang giling gandum sendiri. Hari pertama, Pak. Hari kedua datang lagi Nabi. Dilepaskan lagi tangannya Bilal, tangan kirinya, tangan kanannya. Lalu Nabi SAW menggiling itu gandum lagi. Setelah hari kedua, hari ketiga datang lagi. Hari ketiga Nabi menggiling lagi gandum. Maka Bilal ini bertanya, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan kepada kami, kepada saya? Maka apa kata Nabi? Saya menginginkan kamu jauh daripada kehinaan dan mendapatkan kemuliaan. Apa kata Bilal? Bagaimana caranya? Maka Nabi SAW langsung sampaikan kepada Bilal, katakanlah, kamu masuk Islam, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Muhammadur Rasulullah. Katakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi bahwa engkau, itu saya baginda Nabi, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bilal, Pak, tidak panjang lebar, langsung dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Karena kenapa, Pak? Akhlaknya Nabi, melihat ini akhlaknya Nabi. Bayangkan dia giling gandum, Pak, pekerjaan budak, Nabi kerjakan. Coba, itu akhlaknya Nabi, memuliakan satu orang untuk bagaimana dia untuk masuk Islam, sehingga Bilal ini masuk Islam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, datang orang di sekeliling kita. Ini yang pertama, itu dakwah. Kita buat dakwah di masjid dan di sekeliling kita, di sekeliling masjid. Dakwah ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah Ta'ala. Bukan mengajak kepada golongan, kepada siapa-siapa, tidak, tapi mengajak, memperkenalkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan Masjid Nabawi yaitu ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Ketika orang kafir masuk Islam, datang ke masjid diajar, maka diajar sama Nabi. Bagaimana sholat, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudu. Setelah itu diajarkan lagi Al-Quran. Setelah ini diajarkan, maka ini sahabat ketika pulang juga, istrinya sudah masuk Islam, diajarkan juga kepada anak-anak mereka.
Beginilah Nabi SAW hidupkan di masjid, taklim wa ta'lim, belajar dan mengajar. Saya lihat dengan mata saya kepala sendiri ketika di Madinah, itu anak-anak kecil Pak, umur 3 tahun, 4 tahun, itu sudah diajar. Sehingga konon kabarnya di Makkah Madinah itu, dan banyak di luar negeri, bahkan di India, di Pakistan, anak kecil mengaji. Ada yang baru umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafid Quran. Karena kenapa? Mulai dari kecil diajar, dihidupkan di masjid. Ada pembelajaran Al-Quran di masjid Pak. Dibacakan taklim. Bagaimana keuntungan orang membaca Al-Quran, bagaimana keuntungan sholat, sehingga orang-orang di sekeliling masjid ini akan mendengarkan. Begitu juga orang-orang yang ada di masjid akan semangat Pak. Coba kalau kita sekarang masalah dunia, kita ceritakan ada proyek di Malili. Kalau kita kerja di sana dapat gaji 15 juta, 20 juta, mungkin gaji yang 3 juta di sini semangat deh. Di sana kita dapat gaji 20 juta, bahkan ada 30 juta, seumpamanya. Karena dicerita. Agama ini kenapa banyak orang yang malas amalkan Pak? Karena jarang dicerita, jarang disampaikan. Maka kita sampaikan kepada jamaah, begitu juga di rumah kita sampaikan. Beginilah amalannya Nabi dan para sahabat, hidupkan taklim, belajar dan mengajar. Di Madinah itu Pak, Masya Allah, saya lihat tuh anak-anak kecil dia belajar mengaji. Umur 3 tahun bahkan 4 tahun sudah bisa baca Quran. Sehingga 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sudah hafal ayat 10 juz, bahkan 20 juz, bahkan ada yang 30 juz. Saya ketika berangkat ke India, saya lihat tuh di masjid-masjid itu hidup Pak. Anak-anak membaca Quran. Maka saya tanya, "Madza taqra?" "Ana hafizul Quran." "Apa yang kau baca?" Dia bilang, "Ana hafizul Quran, saya hafiz Quran." "Aina tadrus?" "Di mana engkau belajar?" "Huna, yani fi masjid." "Laisa fi madrasah." "Tidak di madrasah." "Bukan, di masjid." Jadi masjid itu hidup Pak. Kam juz anta tahfidz? Berapa juz kamu menghafal? Hafalan. Kalau saya salah itu waktu isyruna itu, kalau saya salah asyar 10 juz ke atau 20 juz. Dia kurang lebih 20 juz atau 10 juz kalau saya salah itu waktu. Saya tanya, kamu umur berapa? Kamu umur berapa umurmu? Sekitar 9-10 tahun. 9 tahun, 10 tahun sudah hafal 10 juz. Kenapa? Karena hidup Pak amalan di masjid. Anak-anak diajarkan Al-Quran di masjid. Belajar mereka. Sebelum dia belajar dibacakan keuntungan membaca Al-Quran. Apa keuntungannya membaca Al-Quran? Setiap satu huruf demi huruf, satu huruf dibaca Al-Quran maka 10 pahala. Coba alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Kalau kita baca Al-Fatihah berapa huruf pahalanya? Satu orang tua yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, lalu Al-Quran itu diamalkan, maka nanti di akhirat akan diberikan mahkota, yang mana mahkota itu sinarnya melebihi daripada matahari. Dan dia akan diberikan pakaian kemuliaan, yang mana pakaian itu melebihi daripada dunia serta isinya. Bagaimana orang tua tidak semangat untuk menyekolahkan anaknya untuk belajar Al-Quran? Kenapa? Karena hidup Pak dibacakan bacaan keuntungan baca Quran. Begitu juga kita bacakan keuntungan mengamalkan agama. Orang yang mengamalkan agama kini contohnya apa? Keuntungannya ini dan itu. Begitu juga sholat. Keuntungan sholat kita bacakan di masjid-masjid, di rumah-rumah kita, sehingga anak kita ini semangat untuk sholat berjamaah di masjid. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah Nabi dan sahabat menghidupkan taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar di masjid-masjid mereka, sehingga para sahabat dan anak-anak mereka ini semangat untuk menghidupkan agama. Karena mereka ini sahabat dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang ketiga yaitu apa? Yaitu zikir wal ibadah.
senantiasa hidupkan zikir, begitu juga ibadah. Bagaimana tuh sahabat zikir pagi petang, bahkan ada yang keluar nafasnya itu senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia semangat beribadah. Bagaimana sahabat, ada yang sampai sahabat tuh di malam pada Aisyah dia sholat sepanjang-panjang malam sampai subuh membaca Al-Quran, ada yang sampai 10 juz, bahkan 20 juz, bahkan ada yang khatam 30 juz. Dan itu konon kabarnya ada yang sekarang seperti itu, Pak. Di mana di pondok pesantren di Jawa Timur, ketika di bulan Ramadan, dia mengkhatamkan ketika salat tarawih itu 10 juz, 20 juz, bahkan ada yang sampai 30 juz. Ini jangankan di zaman sahabat, sekarang saja ada yang bisa mengkhatamkan, apalagi di zaman sahabat. Sehingga dia semangat, Pak, semangat untuk buat ibadah, karena senantiasa cerita keuntungan daripada ibadah dalam masjid. Yang keempat yaitu perkhidmatan, saling membantu di dalam masjid, memberi makan ketika ada tamu, ada orang yang musafir datang ke masjid, diberi makan dan minum. Ada satu mata-mata yang datang ke Madinah, dia makan di warungnya sahabat. Ketika selesai makan, mau dia bayar, dia jangan bayar. Kenapa? Saya di ajaran Islam nih, ajaran agama kami, kalau ada orang yang datang di kampung kami, orang baru, 3 hari dia gratis makan di kampung kita. Apa yang terjadi, Pak? Mata-mata yang di luar Madinah datang ke situ, dikhidmati, dikasih makan oleh sahabat. Apa dia kata? Kalau begini akhlaknya orang Islam, maka saya akan masuk Islam. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi dan sahabat perang ditawan, orang-orang kafir ditawan di Madinah, di masjid, di tiang-tiang Madinah itu diikat tuh orang-orang kafir. Ketika waktu makan, Pak, makanan yang enak itu orang kafir dikasih makan. Makanan yang agak kasar sedikit malah sahabat yang makan. Makanan enak dikasih malah musuh. Kita makannya agak kasar sedikit. Coba bayangkan bagaimana rasanya. Mampukah kita begitu, Pak, sekarang? Sehingga sekitar 2-3 hari ini orang-orang kafir ditawan di Madinah, di tiang-tiang masjid Madinah. Maka di hari ketiga rata-rata masuk Islam. Karena kenapa? Kalau begini akhlaknya orang Islam, maka saya akan masuk Islam. Saya akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ila hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga dari Madinah ini, Pak, Makkah dan Madinah hidup amalan ini. Maka dulunya Madinah ini Masjid Nabawi yang tadinya Yasrib, kota yang hina, kota yang gelap, dirubah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Bukan cahaya lampunya yang dikatakan Madinatul Munawwarah, bukan, Pak, tapi memancarkan hidayah ke seluruh alam. Dari amalan Madinah nih, Pak, dari amalan Makkah dan Madinah ini, Pak, kita bisa juga dapat hidayah di sini. Nabi membentuk daripada sahabat rombongan-rombongan ke seluruh dunia, Pak. Dan konon kabarnya ada juga kuburannya sahabat di Sumatera. Ulama-ulama dari Makkah, Madinah, Yaman, India, Pakistan datang ke sini buat apa, Pak? Buat dakwah, mengajak kita ini orang-orang Indonesia untuk masuk Islam. Sehingga kita ini alhamdulillah sekarang kita menikmati daripada Islam. Sekiranya bukan Nabi dan sahabat memikirkan ini agama, mungkin kita ini masih menyembah berhala, menyembah batu, menyembah matahari. Kalau tidak ada orang dakwah, Pak, kalau tidak ada orang yang mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengorbanan Nabi dan sahabat, istrinya rela ditinggalkan, istrinya rela jadi janda ditinggalkan, sehingga kita ini alhamdulillah bisa menikmati Islam sekarang. Hadirin kami Allah Subhanahu wa taala, bila kita buat datang di sini belajar untuk menghidupkan amalan yang pernah
dihidupkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mudah-mudahan ya amalan Nabi ini ya bisa kita istiqomah untuk menghidupkannya. Dan ya mungkin hari Senin atau kapan tuh ada jemaah lagi, kalau ada jemaah bisa nanti dicicipi Pak. Awalnya juga kita lihat ini jemaah dari luar negeri, dari Arab, Medina, dari India. Kita kala dulu itu tahun-tahun 2000-an itu sering sekali jemaah-jemaah dari luar negeri, Makkah, Madinah, bahkan dari Prancis, ya, dari Amerika datang sampai di Takalar Pak, India, apalagi jemaah Malaysia. Asbab mereka ini datang ini, alhamdulillah kita ini juga menikmati ini. Ya, bisa keliling-keliling beberapa negara. Ya, uang kita sedikit, tapi alhamdulillah bisa juga menikmati kemana-kemana, ke Brunei kemana, keliling-keliling. Asbab ini usaha. Kalau bukan ini usaha, di mana kita ini? Uangnya sedikit, kerjanya sedikit, tapi alhamdulillah bisa menikmati ke beberapa negara. Kalau tidak percaya Pak, nanti dicicipi coba. 3 hari atau beberapa hari. Insyaallah kita siap semua. Insyaallah. Demikian. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.